sabar ya nanti. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 24 Juni 2024. Kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas di pagi hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 24 Juni 2024, diambil dari Filipi 2 ayat 5. Hendakkah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang meniru Tuhan Yesus. Dalam hidup kita di dunia ini, kita perlu memiliki sejumlah nilai. Nilai yang akan kita tunjukkan dalam hidup saat kita bekerja, saat kita berkomunikasi atau berelasi dengan orang lain, atau apapun yang kita akan lakukan. Nilai-nilai inilah yang akan membuktikan bagaimana hidup kita di dunia ini. Memiliki nilai adalah satu hal yang penting. Namun, melaksanakannya dalam kehidupan itu adalah jauh lebih penting. Beberapa yang kita maksudkan dengan nilai dapat kita sebutkan di sini: rajin, jujur, pekerja keras, sabar, terbuka, suka menolong, peduli, mau berkorban, mengasihi, dan lain sebagainya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada firman Tuhan hari ini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Pertama, agar kita sebagai pengikut Yesus Kristus mengenal Yesus di dalam atau melalui pelayanannya selama dia hidup di dunia ini. Pengenalan kita terhadap Yesus berdasarkan apa yang kita alami atau yang kita rasakan, yang Yesus perbuat dalam kehidupan kita. Bagi kita dalam hidup ini, agar itulah yang kita tunjukkan atau ungkapkan atau nyatakan sepanjang hidup. Jadi misalnya berpikir seperti Yesus dan merasa seperti Yesus merasa. Yang kedua, agar kita mengalami setelah mengetahui dan kemudian menerapkan dalam kehidupan kita sendiri hal-hal yang sudah kita tahu diperbuat atau dilakukan Yesus untuk kita semua. Misalnya, mau merendahkan dirinya, mengutamakan ketaatan kepada Allah, mengasihi dengan berkorban, atau melalui pengorbanannya dia menunjukkan kasihnya, kesediaan atau kerelaan untuk menderita demi kebahagiaan kita umat manusia, atau dengan sukarela memberikan atau mengorbankan hidupnya demi kehidupan kita sendiri. Ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agar kita senantiasa mau belajar dari Yesus, khususnya tentang kasihnya kepada Allah Bapa, yang dibuktikannya dengan ketaatan sepenuhnya kepada rencana dan kehendak Allah. Dengan demikian dapat kita simpulkan, Kristus adalah teladan bagi kita dalam pelayanan kehidupan Kristiani kita, karena dia telah terlebih dahulu memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itulah pada saat ini justru yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita memperhatikan kepentingan orang lain atau kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Apakah kita memiliki sikap menghamba seperti Yesus Kristus yang rela berkorban bagi orang lain? Akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita perlu untuk meniru Yesus Kristus yang setia, yang taat, yang berkorban demi orang lain. Minimal misalnya, dengan mengosongkan diri kita sendiri agar orang lain dapat diisi atau dipenuhi. Marilah kita setia meniru Yesus dalam perjalanan hidup kita. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan penguatan bagi mereka yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang menjalani pemulihan. Biarlah Tuhan, mereka itu boleh merasakan kehadiran Tuhan yang membawa pemulihan dan kesembuhan. Jika ada di antara mereka yang akan menjalani tindakan dokter pada hari ini atau minggu ini, biarlah mereka boleh mengikutinya atau menerimanya dengan baik, dan untuk pemulihan, kesembuhan, atau penghilangan sakit penyakit dari tubuh atau fisik mereka.
Berkati juga Tuhan keluarga yang menjaga dan mendampingi. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam pergumulan untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Biarlah mereka Tuhan lindungi dan sertai. Biarlah hikmat dari Tuhan menerangi hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh melakukan yang terbaik seturut kehendak Tuhan. Ya Tuhan kami, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh melakukan kehendak-Mu. Dan apapun kami kerjakan, kiranya membawa sukacita, kebaikan bagi kami semua, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.